Salam, di kesempatan kali ini kita akan lanjut membahas mengenai API, cara pengujiannya. Setelah sebelumnya kita udah belajar functional testing, apa itu positif dan negatif testing. Sekarang kita lanjut membahas tentang meta testing sebelum nanti kita terjun pengujian get, delete, page, put, dan post ya. Oke, kita akan mulai dari membahas yang pertama yaitu meta testing. Ini adalah sebuah istilah yang gua gunakan untuk tes-tes yang terjadi di beberapa API method gitu. Kayak ada sebenarnya kesamaan antara menguji di get, post, put, delete gitu. Ada beberapa hal sebenarnya yang sama. Nah, gue kumpulin semua itu ke dalam meta testing. Dimana meta itu artinya kan melebihi. Jadi sebuah tes yang nggak hanya fokus di sebuah metode, tapi dia ada di mana-mana kurang lebih kayak gitu ya. Meta test itu salah satunya ada beberapa pengujian di sini. Yang pertama adalah tes status code. Oke, kita langsung buka si Postman. Ini ada sebuah contoh untuk ngambil list of user di Gores. Di sini kita bisa lihat untuk status code bisa dicek di sini. Ini adalah 200 untuk status code oke. Ada beberapa API sebenarnya di video sebelumnya udah dibahas status code itu apa aja yang harus dicek. Oke, terus kecepatan respons itu adalah di sini nih di Postman bisa kelihatan. Nah, kecepatan yang ditunjukkan di sini ini sebenarnya dipengaruhi beberapa hal, bisa jadi kecepatan internet kita atau sebenarnya ada proses waktu yang diperlukan dari server untuk memberikan balasan ke API response. Nah, di sini bisa di breakdown. Di sini bisa dilihat sebenarnya ada kelambatan di internet gua ya kan, ada DNS lookup dan lain-lain, transfer startnya di detik kesekian gitu. Oke. Terus ada assertion data type. Nah, asserting data type itu semacam kayak response status code di sini. Ini contohnya untuk code 200 itu berupa tipe datanya integer. Nah, bisa jadi sebuah masalah kalau backend ternyata yang biasa ngasih integer ngasihnya null value. Di mobile itu bisa kejadian aplikasinya menjadi crash hanya karena data tipenya berubah, yang misalkan di expect-nya itu dia integer atau string, tiba-tiba dia ngasihnya null, atau yang harusnya dia ngasihnya string tiba-tiba ngasihnya integer, atau yang tadinya yang ID ini berupa integer bisa jadi ternyata crash karena tipe datanya berubah, yang tadinya integer jadinya string. Nah, itu harus dicek. Nah, JSON skema ini adalah proses untuk memastikan struktur data. Kalau tadi kan tipe datanya aja yang di sini yang dipastikan. Kalau JSON skema adalah ngecek struktur datanya. Kayak contohnya di pagination ini mana yang mandatory, mana yang opsional. Misalkan yang page itu ini mandatory, yang ininya opsional, boleh ada boleh enggak gitu. Kadang juga user juga kayak gini nih, ada yang name atau full name. Nah, pakai JSON skema kita bisa melihat API ini responsnya apakah sesuai dengan kesepakatan alias kontraknya. Nah, JSON skema itu seperti kayak blueprintnya ya. Kita menguji format blueprintnya ini sesuai dengan kesepakatan di awal apa enggak gitu. Terus juga error handling. Nah, setiap API itu harus memiliki mekanisme untuk error handlingnya. Contoh untuk get user ini, gimana kalau ternyata ID-nya yang nggak ketemu gitu, 1, 2, 3 contohnya. Dia apakah akan muncul datanya? Nah, di sini ada tulisan error resource not found. Nah, di sini ada format message yang udah di handle apakah expected atau enggak. Nah, di sini ada yang unik. Di sini kan status kodenya 200 tapi di sininya 404. Harusnya menurut gua kalau datanya not found bisa jadi HTTP status code-nya itu 404 harusnya ya. Nah, itulah salah satu yang biasanya kita cek adalah kalau datanya nggak ada, apakah handle-nya error. Kalau misalkan create datanya ngaco, nggak dibersihin, apakah kayak gimana. Zoom out dan zoom in. Maksudnya ini adalah istilah kalau ngetes si sebuah endpoint, kita itu harus tahu ini nanti dipakainya dalam konteks apa nih. Misalkan di halaman home, di situ ada duplikasi datanya nggak sih? Ada informasi-informasi yang diberikan di JSON body-nya ini sudah
di cover oleh endpoint lain nggak gitu. Misalkan ada endpoint users, ada juga endpoint misalkan user list, nah beda-beda. Nah itu kita harus paham konteksnya dengan keseluruhan itu. Jadi zoom in di satu API dan zoom out hubungannya antar endpoint. Konteks hak akses maksudnya ada beberapa endpoint yang sebenarnya hanya dikhususkan untuk user type tertentu. Contoh kasus misalkan untuk ngelihat profile user itu biasanya boleh diakses oleh semua orang. Misalkan dalam sebuah perusahaan sebagai karyawan A dengan nama Fahrul, misalkan gue bisa mengakses karyawan lain nggak, misalkan namanya Rini gitu, apakah gue bisa mengakses data Rini? Bisa, misalkan informasi publik yang bisa diakses apa aja. Tapi kalau sebuah endpoint diakses oleh orang tersebut, itu menghasilkan respons data yang berbeda. Misalkan endpointnya sama, user dengan contohnya yang ini nih, gue katakanlah ini ya adalah sebuah endpoint, gue mau melihat user detail dari sebuah orang gitu, seseorang gitu. Misalkan ini, nah biasanya kan sebuah endpoint untuk user detail adalah pakai ID-nya. Nah kalau gue masukin ID ini, gue bisa memunculkan data-data publik kalau gue sebagai orang lain. Tapi kalau orang tersebut bisa data-data yang lebih detail lagi. Atau misalkan kalau proses penggajian itu hanya bisa dieksekusi oleh tim finance, nah gue sebagai orang awam misalkan nggak bisa mengakses data itu. Jadi ada hak akses di mana sebuah endpoint itu dikhususkan untuk authorization tertentu. Terus backward compatibility, misalkan ada sebuah perubahan data yang contohnya yang ini nih, ada perubahan versioning dari produk versi 1 ke versi 2. Nah, apakah kita bisa memastikan data yang berubah di version 2 itu tidak mempengaruhi version 1. Contoh misalkan di sini kan ada property name, tiba-tiba nanti di versi 2 itu berubah, misalkan yang tadinya name jadi full name atau first name atau last name gitu. Ada perubahan tipe data. Apakah itu memberikan dampak ke versi sebelumnya atau hanya di versi baru? Terus juga misalkan beberapa tim itu memilih atau beberapa kali kasus di dalam sebuah microservice yang pernah gue cek itu versioningnya ada macam-macam. Ada caranya menggunakan pass parameter query kayak gini, atau dia menggunakan URL upgrade kayak endpoint upgrade itu ada versioning 1, 2, atau dia menggunakan query param kayak gini. Atau juga kadang bisa menggunakan HTTP header dan dia pakai accept version 4.0 misalkan. Di sini kan ada header yang kita bisa menuliskan berbagai header. Misalkan version expected resultnya dia misalkan ditulis ini version 4 gitu, titik 0 gitu misalkan. Nah ini juga bisa jadi handling yang berbeda dengan mobile backend respon, atau biasanya terkait dengan app version. Jadi contoh kasus V version, keyboardnya rada nge-lag nih, misalkan 251 gitu. Nah misalkan sebuah endpoint ini hanya dikhususkan untuk mobile app tipe terbaru, maka dia perlu membaca dari HTTP header kayak gini nih, app version 251. Jadi nanti akan diubah response body sesuai dengan versioning ini. Nanti dibahas lebih jauh di proses gate. Terus juga kalau udah ada versioning, nah misalkan kita upgrade dari versi 1, 2, dan 3, itu harus dipikirin juga plan pensiunnya untuk endpoint ini kayak gimana, karena secara kode itu mungkin perlu di-maintain ya dari library yang tergantung dengan endpoint ini. Misalkan di versi baru itu udah deprecated, nah kita bisa menghemat app size ataupun endpoint dari si backend itu dengan membersihkan library yang gak kepake. Nah contohnya untuk endpoint yang versi 1, misalkan versi 1 ini udah deprecated, nah dalam 6 bulan ke depan misalkan akan ada force update. Nah user yang udah jadul itu yang akses versi 1 harusnya udah gak ada lagi. Nah kita bisa mempensiunkan endpoint ini dengan kayak secara kode developer akan ngedeletein library yang udah nggak kepake di endpoint ini kayak gitu. Jadi bisa jadi itu perlu pengujian juga, karena misalnya udah dia hapus versi 1, ada dampaknya nggak sih ke versi-versi yang terbaru kayak gitu. Terus juga pengujiannya kadang kita harus mikirin apakah di utak-atik itu termasuk pengujian yang realistis. Contohnya
yang endpoint user kayak gini kalau gue pakai nggak plural kayak user kayak gini, dia akan muncul error kayak gini nih, HTTP not found. Nah, pertanyaannya, apakah tim perlu nge-handle untuk ngebikin kayak sebuah error message yang cukup manusiawi, nggak terlalu bahasa kode kayak gini. Jadi kayak tadi ada handlingnya kah yang nunjukin kalau endpoint not found kayak gitu, semacam kayak gini. Nah ini bisa didiskusikan, effortnya besar nggak sih untuk developer ngerubah yang kita pengen menjadi lebih baik gitu. Nah ini bisa dicek. Atau yang kita otak-atik aneh-aneh itu, misalkan untuk metode post kita masukin data-data sampah ataupun data-data yang endpoint payload yang kita ubah-ubah sedemikian rupa yang nggak masuk akal, ya nggak usah juga dites gitu. Nanti penjelasan lebih jelasnya nanti dibahas di satu-satu. Oke, itu adalah pembahasan metatest. Kita lanjut masuk ke pembahasan get.